Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dan dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah yang diampu oleh Bapak Septian Utut Sugiatno, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah asal-usul bahasa Indonesia. Berikut ini, simak berikut ini. Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari banyak suku dan banyak pulau. Hal ini membuat Indonesia berpikiran untuk mempunyai alat pemersatu bangsa, tentunya dalam hal bahasa. Dan topik itulah yang akan kita jelaskan. Simak berikut ini. Baik, kita masuk ke poin pertama. Bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini merupakan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu ini adalah bahasa lingua franca pada zaman dahulu. Yang mana, apa itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda-beda, sehingga nanti bahasanya akan mudah dipahami dan tentunya mereka bisa berkomunikasi dengan mudah. Lalu pada masa itu terdapat 3 jenis bahasa Melayu dari abad ke abad. Pada abad ke-7 bisa kita lihat di sini ada bahasa Melayu kuno yang kosakatanya lebih banyak dipengaruhi oleh Sanskerta. Yang kedua ada Melayu klasik yang kosakatanya lebih banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Yang ketiga ada Melayu modern yang kosakatanya lebih banyak dipengaruhi oleh bangsa Eropa yakni Belanda dan Inggris ketika dahulu melakukan pengajaran. Baik, selanjutnya perkembangan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu Indonesia dimulai dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar di zaman dahulu dan memiliki pengaruh yang besar. Kerajaan Sriwijaya meresmikan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan dan juga bahasa perdagangan, sehingga ketika mereka melakukan perdagangan, banyak orang-orang atau pedagang yang menyebarkan bahasa Melayu. Dan selanjutnya, bukti ini dapat kita lihat dari prasasti-prasasti berikut ini. Prasasti yang ada di Palembang, prasasti yang ada di Jambi, dan prasasti yang ada di Bangka. Bisa dilihat dengan jelas di sini. Baik, lanjut. Bahasa Melayu pada kongres kedua, yaitu yakni pada tanggal 28 Oktober 1928, terdapat Sumpah Pemuda yang mempunyai 3 sumpah. Tentunya mari kita sebutkan di sini. Sini. Akan saya bacakan berikut ini. Pertama, kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tentu poin yang sedang kita jelaskan kali ini yang pahami adalah di poin yang ketiga ini. Baik, selanjutnya adalah pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sebuah hukum yang berbunyi bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas bahasa Indonesia dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai lambang identitas nasional. Yang kedua sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang ketiga tentunya sebagai alat pemersatu bangsa yang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat akan saya tayangkan berikut ini di sini. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan asal-usul bahasa Indonesia. Semoga lebih mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang salah datang dari saya dan benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, pamit undur diri.